Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabatku semua dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, untuk sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang sejarah ya. Jadi kita akan mengulas kembali tentang sejarah perjanjian antara Syekh Subakir dan Ki Semar Badrayana. Nah, jadi untuk sahabatku semuanya, sebelum itu, buat teman-teman dan sahabat yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar saya dapat mengembangkan channel ini yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman dan sahabat semuanya. Baik, untuk sahabatku semuanya, di antara ragam Serat Jayabaya ini diceritakan tentang Syekh Subakir dan peranannya di tanah Jawa. Hikayat Syekh Subakir tertulis juga di lontar kuno ya, yang diperkirakan dibuat oleh Sunan Derajat. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang berasal dari Persia. Beliau adalah generasi awal Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Diriwayatkan proses islamisasi di tanah Jawa ini mengalami hambatan disebabkan kuatnya masyarakat Jawa dengan kepercayaan lamanya. Syekh Subakir datang bersama Wali Songo generasi awal. Itu karena perintah dari Sultan Muhammad Al-Fatih di Istanbul, Turki. Konon katanya dikisahkan hambatan yang terjadi untuk penyebaran agama Islam di tanah Jawa ini karena adanya gangguan dari bangsa jin. Bangsa jin ini yang memang diceritakan ada di setiap sudut pulau Jawa. Bangsa jin ini dipimpin oleh Ki Semar Badrayana atau bisa disebut Sabdo Palon. Nah, yang bersemayam di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah ya, untuk sahabatku semuanya. Syekh Subakir yang terkenal dengan kemampuan ahli kebatinannya ini segera membersihkan tempat tersebut dengan memberikan tumbal, yaitu satu batu hitam yang ditancapkan di tengah ataupun di pucuk Gunung Tidar. Dan ini membuat seluruh tanah Jawa ini bergejolak. Dan semua bangsa jin ini merasakan kepanasan yang amat sangat panas ya untuk sahabatku semua. Kemudian mereka ini berlari ke pucuk ataupun ke sudut tanah Jawa yang terpencil. Dan diceritakan dari sebagian jin itu banyak yang mati karena tumbal yang diberikan oleh Syekh Subakir ini. Karena itulah hingga saat ini Gunung Tidar disebut dengan pakunya tanah Jawa. Melihat hal tersebut, Sabdo Palon yang tinggal selama 9.000 tahun di Gunung Tidar ini keluar dengan wujud sebagai manusia. Berdiri di depan Syekh Subakir, kemudian mereka bertarung selama 40 hari 40 malam. Karena kewalahan melawan Syekh Subakir, akhirnya Sabdo Palon ini memberikan persyaratan kepada Syekh Subakir untuk bisa menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, namun dengan beberapa persyaratan. Nah, syarat itu ada 4 ya untuk sahabatku semuanya. Nah, apa saja itu syaratnya? Nah, yang pertama, itu tidak ada paksaan dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Yang kedua, jika membuat bangunan ibadah, bangunlah atau buatlah nampak luar cakra ataupun dengan gaya Hindu. Dan yang ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, itu harus ratu yang pertama adalah anak dari campuran. Maksudnya campuran adalah jika ayahnya adalah Islam, maka ibunya harus Hindu. Begitupun sebaliknya, jika ibunya Islam, ayahnya harus Hindu. Dan yang keempat, jadi yang keempat ini adalah jangan rubah orang Jawa menjadi orang ke Arab-Araban. Biarkan mereka menjadi orang Jawa dengan adat Jawanya, walaupun agamanya Islam. Hati-hati jika orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya yang adiluhur. Maka aku akan datang 500 tahun lagi jika syarat-syarat tersebut dilanggar. Maka Sabdo Palon atau Ki Semar Badrayana akan datang dan membuat goro-goro. Nah, jadi untuk sahabatku semuanya, sedikit cerita ataupun cerita yang melegenda ini di kalangan masyarakat ataupun seluruh mancanegara ini ya, se-Indonesia ini pasti tahulah ya dengan sejarah Syekh Subakir ini. Jadi perjanjian itu ditulis dan disepakati oleh kedua belah pihak antara Syekh Subakir dan juga Ki Semar Badrayana atau Sabdo Palon. Nah, ini
untuk sahabatku semuanya, di perjanjian tersebut, jika keempat ataupun salah satu dari 4 persyaratan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak ini dilanggar, maka Sabdo Palon akan muncul kembali dengan membuat goro-goro. Nah, jadi untuk perhitungan saya secara pribadi ya, untuk sahabatku semuanya, jika kalian menyimak dari awal dan sampai akhir video ini, jadi menurut pribadi saya, perjanjian 500 tahun itu sama halnya dengan 24 jam, 24 menit, 24 detik. Nah, sedangkan kita pada saat ini adalah di fase 24 detik. Nah, kita sudah ada di fase 24 detik. Sedangkan kita ini sudah berjalan berapa detik. Nah, jadi begitulah kira-kiranya untuk sahabatku semuanya. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada sahabat dan teman-teman semuanya untuk tetap selalu berbuat kebaikan, memperbaiki diri kita menjadi lebih baik lagi, karena kita ini di fase 24 detik. Nah, jadi persiapkanlah diri kita dari sekarang untuk selalu bisa menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Wallahu alam ya untuk sahabatku semuanya. Tapi itu tidak ada salahnya ya jika kita mengulas dari sejarah itu dan kita menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, jadi untuk sahabatku semuanya, semoga ulasan dari sejarah Syekh Subakir dan Sabdo Palon ini bisa untuk membuat kita yang menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Baik untuk sahabatku semuanya, pengulasan sejarah dari Syekh Subakir dan juga Sabdo Palon ataupun Ki Semar Badrayana ini mungkin sampai di sini dulu. Di lain kesempatan saya akan mencoba membahas lagi ataupun memberikan ulasan-ulasan tentang sejarah-sejarah yang lainnya yang mungkin sebenarnya sudah banyak ya dari sahabat-sahabat semuanya yang mengetahuinya. Baik untuk sahabat semuanya, saya mohon maaf jika ada salah-salah kata yang mungkin tidak berkenan di hati, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Usikum wa nafsi bitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.